Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryaningsih Hiola. Saya saat ini sebagai dosen di jurusan S1 Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun mata kuliah yang saya ampu di S1 Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo, salah satunya adalah konsep dasar keperawatan. Konsep dasar keperawatan ini merupakan mata kuliah fundamental dan juga mata kuliah ini menjadi modal dan fondasi menjadi seorang perawat yang unggul dan berdaya saing yang sesuai dengan visi dan misi jurusan keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan berada di semester 1. Pada mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran mata kuliah 1 yaitu penguasaan konsep dan teori keperawatan suatu profesi, caring, serta etik legal dalam keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah penguasaan tingkat pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan, penerapan praktik keperawatan profesional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu penerapan interprofessional education dan interprofessional collaboration. Adapun deskripsi mata kuliah konsep dasar keperawatan, mata kuliah ini akan membahas tentang konsep caring sepanjang daur hidup kehidupan manusia, kemudian standar profesional dalam praktik keperawatan, dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosa keperawatan. Metode perkuliahan pada mata kuliah ini terdiri dari collaborative learning, kemudian small group discussion, writing exam, dan project based learning yang dirancang untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Sehingga indikator penilaian dalam mata kuliah ini ada 5, yaitu class participation, group presentation yang sebanyak 30%, kemudian writing exam yang merupakan multiple choice question yang berbentuk vignette itu sebanyak 10%, kemudian case based learning atau summary paper sebanyak 10%, dan project based learning sebanyak 50%. Pada mata kuliah ini, metode Project Based Learning atau PJBL memiliki presentasi terbesar dengan jumlah 50%, sehingga mata kuliah ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan sangat adaptif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman mahasiswa ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin saya mau bertanya dulu, apa ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Baik teman-teman, sebelumnya ini merupakan pertemuan kedua ya pada mata kuliah konsep dasar keperawatan. Sebelum masuk ke materi ya, saya mau cek dulu satu-satu apa masih ingat pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama tentang materi. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Desta. Baik Mas, jadi kemarin itu kita belajar tentang klasifikasi teori keperawatan. Dimana itu dia ada grand teori, video grand teori, dan juga praktik teori. Oke, good. Ada lagi? Ya, silakan. Kemarin juga pada pertemuan pertama kita itu belajar tentang paradigma keperawatan yang dimana terdiri dari manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Kemarin juga sempat membahas tentang teori keperawatan Florence Nightingale, di mana membahas tentang teori lingkungan, menekankan bahwasanya pentingnya lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik, cahaya, kehangatan, diet, dan ketenangan untuk pemilihan pasien. Oke, good. Jadi ada 3 ya tentang
teori keperawatan, kemudian paradigma keperawatan, dan klasifikasi teori keperawatan. Dan teori ini memang merupakan dasar atau fundamental teman-teman ya untuk menjadi calon perawat profesional nanti. Oke, nah sebelum kita mulai ke materi inti ya, pertama kontrak belajar dulu. Untuk hari ini kita akan menyelesaikan perkuliahan selama 1 jam 30 menit ya, 1 jam 30 menit. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang materi terkait pertemuan kedua ini sesuai dengan sub CPMK. Kemudian setelah itu saya akan kasih narasi atau sebuah case atau kasus. Nanti teman-teman akan saya bagi menjadi 3 kelompok dan di situ akan membahas ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok, kemudian akan ada refleksi ya, dan akan ada justifikasi dari saya. Ya, karena perkuliahan hari ini kita laksanakan di siang hari dan mungkin teman-teman sudah sudah banyak makan siang ya, kemudian sudah capek dengan perkuliahan yang sebelumnya dimulai dari pagi. Oleh karena itu kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking sederhana, silakan berdiri. Jadi ketika saya mengatakan kanan, berarti teman-teman harus melompat ke kiri ya. Ketika saya mengatakan kiri, berarti teman-teman harus melompat ke kanan. Ketika saya mengatakan ke depan, berarti teman-teman harus melompat ke belakang. Dan ketika saya bilang ke belakang, teman-teman harus melompat ke depan ya. Oke, kita mulai. Ke kanan. Nah, kayaknya ada yang satu yang salah. Gak apa-apa, kita lanjut. Ke kiri. Ya, kemudian ke depan. Ya. Satu lagi, ke belakang. Nah, sekarang kita naikkan ke level 2 ya. Sudah lumayan ya, bersemangat ya dan hilang ngantuknya ya. Oke, sekarang ke kiri dan ke belakang. Baik ya, satu kali lagi kita coba. Ke kanan dan ke belakang. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang kode etik ya, kode etik keperawatan. Ya. Sebelum masuk pasti akan ada pertanyaan dulu. Saya mau lihat nih kemampuan teman-teman. Apakah sebelum masuk itu sudah mulai baca-baca dulu ya tentang kode etik keperawatan seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak salah satu kode etik keperawatan? Silakan. Ada nggak yang tahu? Ya. Otonomi, nurse. Otonomi. Nah, kira-kira otonomi itu seperti apa? Otonomi itu dia berarti pasien berhak menentukan yang terbaik untuk pilihannya dalam melakukan perawatan. Oke, ya. Otonomi itu ya memang merupakan sebuah kode etik yang harus kita hargai. Etika itu ya dalam keperawatan itu sangat penting. Pertama, kenapa? Karena kita perlu adanya meningkatkan kepercayaan oleh pasien kepada kita. Nah, oleh karena itu kode etik diperlukan untuk kita menjadi seorang perawat profesional untuk dapat meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan pasien, bukan cuma pasien. Bahwa kehidupan kita di rumah sakit, kita banyak sejawat. Seperti itu, sehingga kode etik ini perlu kita junjung dan kenapa harus diberikan di semester 1 ya, sebagai modal. Seperti itu, bukan hanya tahu tapi bisa mengubah pemikiran dan bisa menjadi modal teman-teman dalam bersikap. Ada 8 kode etik keperawatan ya. Yang pertama ada otonomi, kemudian beneficent, non-maleficent, justice ya, itu 4 yang akan saya jelaskan pada hari ini. Dan pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang veracity, fidelity, confidentiality, sama akuntabilitas. Untuk otonomi itu jelas bahwa kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan seorang pasien terkait untuk perawatannya di rumah sakit. Kemudian untuk beneficent atau berbuat baik ya, itu tujuannya apa? Bahwa semua tindakan yang kita berikan kepada pasien itu untuk kebaikan pasien.
Seperti itu. Dan untuk non-maleficient itu tidak merugikan. Intinya adalah setiap pilihan yang kita kasih terkait perawatan kepada pasien itu tidak merugikan pasien. Kemudian yang terakhir adalah justice atau keadilan, bahwa kita tidak pernah memandang status sosial, kemudian status pendidikan, status pekerjaan ya terhadap pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 2 pasien yang datang, misal yang satu saya sebutkan profesinya itu sebagai seorang kepala dinas ya. Kemudian yang satu hanya sebagai profesi sebagai petani. Kemudian dua-duanya masuk. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lihat di 2 orang itu? Apakah statusnya atau status gawat daruratnya? Status gawat darurat. Good. Jadi kita harus melihat status gawat darurat. Kita tidak melihat status pekerjaannya atau status profesinya. Ya, seperti itu. Itulah justice yang saya maksud. Nah, baik, sekarang kita sudah terbagi ya antara kelompok-kelompok besar. Nah, sekarang saya akan membagi kasus-kasus yang sering kita temui di rumah sakit ya. Silakan perhatikan baik-baik yang saya baca. Misal, Anda seorang penyakit di ruangan bangsal penyakit dalam ya. Ada seorang pasien lansia namanya Bapak Budi. Oke. Yang didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Ya, dokter sudah menjelaskan kondisi dan Bapak Budi memutuskan untuk menolak kemoterapi. Seharusnya kan kalau yang kanker dapat kemoterapi ya, seperti itu. Nah, meskipun keluarganya sangat berharap bahwa Bapak Budi ini mau menjalaninya, namun Bapak Budi mengatakan ingin menghabiskan sisa waktunya di rumah bersama anak-anak dan bersama cucu. Oke, nah. Sekarang pertanyaan saya adalah prinsip etik mana yang paling relevan dengan situasinya Pak Budi ini? Oke, silakan dirembuk ya, waktunya sekitar 1 menit ya kan, kemudian saya akan tanya satu-satu dari kelompok. Oke, waktu sudah habis ya untuk berdiskusi. Kira-kira siapa nih yang bisa nih, kode etik apa nih yang cocok dengan situasinya Pak Budi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Namanya siapa dulu? Dwi Maharani, silakan Dwi. Menurut kelompok kami, prinsip yang paling relevan yaitu prinsip otonomi. Oke, good. Kenapa itu otonomi? Bapak Budi secara sadar dan rasional memilih untuk menolak kemoterapi dan dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya, cucunya. Oke. Jadi kita sebagai perawat harus menghormati keputusan dari pasien. Oke. Dan itu juga adalah bentuk penghormatan terhadap hak dan kebebasan pribadi oleh pasien. Good. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, buat Dwi. Ya, ini masih ada 2 kelompok. Siapa dulu? Ya, silakan. Namanya? Suprianto. Silakan Supri. Untuk dari kelompok kami juga mirip dengan kelompok UNES tentang otonomi. Karena di sini pihak dari Pak Budi itu atau Bapak Budi sini itu membuat keputusan yang terinformasi langsung, sehingga beliau mengambil keputusan otonomi untuk menjalani perawatan yang tidak menyakitkan, sehingga kita juga sebagai penghormat yang menghormati pasien itu sebagai perawat itu membantu untuk menangani konflik ini. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Suprianto. Ya, berarti ini sisa kelompok yang ini. Silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapat terkait hasil? Ayo. Ya, silakan. Namanya? Sauki Salsabila. Ya, Sauki. Silakan Sauki. Jadi sama dengan teman-teman yang lain. Ya. Prinsip kode etik yang digunakan itu otonomi karena pasien ini secara sadar dia menolak untuk melakukan kemoterapi tersebut. Jadi kita sebagai perawat menghargai dan menghormati apa keputusan dari si pasien tersebut. Oke, good. Tepuk tangan untuk Sauki. Ya. Jadi sebagai penjelasan ya bahwa ternyata berdasarkan kasus yang saya kasih, ternyata Bapak Budi ini sudah diberikan penjelasan oleh dokter ya terkait perawatan apa yang akan dia jalani ya yang sesuai dengan diagnosanya. Namun setelah diberikan penjelasan, pemahaman, ternyata Bapak Budi ini lebih memilih untuk pulang dan menikmati waktu-waktu
di rumah bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Dan kita memang sebagai perawat nggak bisa apa-apa dan hanya bisa menghargai, seperti itu ya. Nah, ini kalau hanya satu aja kode etik yang berdasarkan kasus. Nah, sekarang ada namanya dilema etik. Seperti itu ya, dilema etik. Nah, sekarang saya kasih kasus, kemudian baru saya jelaskan bagaimana sih dilema etik itu ya. Oke, dengarkan baik-baik ya kasusnya. Ya, Nyonya Ani ya 68 tahun dirawat di bangsal penyakit dengan diagnosis gagal ginjal kronis stadium akhir. Ya, kita tahu bahwa gagal ginjal kronis memang sangat sulit ya untuk disembuhkan, tapi hanya kita bisa untuk memperpanjang angka harapan hidup. Kemudian karena kondisinya semakin memburuk, dokter menjelaskan bahwa Nyonya Ani membutuhkan hemodialisis atau yang kita kenal dengan cuci darah rutin untuk memperpanjang hidupnya. Tanpa hemodialisa, perkiraan hidupnya hanya tinggal beberapa minggu. Setelah penjelasan dari dokter dan perawat mengenai manfaat dan resiko serta prosedur hemodialisis, Nyonya Ani menegaskan menolak untuk menjalani cuci darah. Ya, ia mengungkapkan keinginannya untuk tidak lagi merasakan sakit dan lelah akibat prosedur medis. Ya, saya sudah tua, Nak. Saya hanya ingin menghabiskan sisa waktu saya dengan tenang di rumah tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Kemudian di sisi lain pasti didampingi keluarga ya pasiennya ya. Nah, keluarga bersikeras agar Nyonya Ani ini menjalani hemodialisa karena mereka namanya orang tua, kita punya orang tua, tentu kita sayangnya orang tua kita mau orang tua kita terlihat sehat lagi, segar lagi dan bisa bersama-sama kita, seperti itu ya. Dan mereka menyampaikan bahwa kepada perawat dan dokter, tolong bujuk ibu saya atau Nyonya Ani ini untuk mau melakukan prosedur hemodialisa gitu ya. Sudah bisa digambarkan ya? Ya. Jadi pertanyaan terkait kasus ini ya. Pertama, bagaimana jika Anda menjadi seorang perawat menyikapi permintaan Nyonya Ani ya dan harapan keluarganya? Seperti itu. Yang kedua, dilema etik apa yang terjadi di kasus tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menjadi seorang perawat. Oke, ada 3 ya. Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan ya 3 pertanyaan ini. Dan kemudian seperti tadi akan mengungkapkan hasil dari diskusi kelompok. Oke? Ya, silakan. Udah ya, kita sudah menghabiskan sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Mungkin kita tadi siapa yang bisa angkat tangan. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 aja. Kita runut aja ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 terkait masalah atau kasus yang tadi. Silakan dikemukakan pendapatnya. Ya, silakan. Namanya? Nama saya Norvianti, Mas. Ya, Norvianti. Ya, silakan. Saya ingin memberikan pendapat tentang bagaimana saya nanti ketika menjadi perawat menghadapi kasus tentang dilema etik yang dihadapi oleh Nyonya Ani. Iya. Kalau menurut saya sebagai perawat, saya akan menghormati keputusan Nyonya Ani Oke, good. yang menolak hemodialisis. Karena kan beliau memiliki hak autonomi atas tubuhnya seperti yang dikatakan tadi. Beliau sudah ingin menikmati masa tua di rumah, harus merasakan bolak-balik rumah sakit, sakitnya ditusuk jarum. Nah, terhadap keluarganya sendiri, saya akan memvalidasi kesedihan mereka sambil menjelaskan bahwa keputusan Nyonya Ani ini sudah paling kompeten. Jadi saya di sini akan memfokuskan diskusi perawatan yang berpusat kepada kenyamanan pasien. Oke, good. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang pemikiran kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Namanya? Neysila. Baik, jadi kalau saya sebagai perawat, saya setuju dengan kelompok 1. Saya akan menghormati hak dari Nyonya Ani untuk menolak membuat keputusan atas tubuh dan perawatannya sendiri. Yaitu dia menolak melakukan hemodialisis karena alasan kualitas hidup dan keinginan mengakhiri hidup dengan tenang. Tapi saya juga harus peka terhadap perasaan dan harapan keluarga dari Nyonya Ani yang ingin Nyonya Ani itu menjalani
Kemudian saya akan bersikap empati kepada keluarga dan memberikan dukungan emosional serta membantu mereka memahami keputusan Nyonya Ani tanpa memaksa. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kayaknya baru 2 kelompok ada pemikiran masing-masing ya. Ya. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok terakhir siapa? Silakan. Namanya? Nadine Putri Suratinohir. Iya, Nadine. Jadi saya akan bersikap profesional dan menghargai keputusan Nyonya Ani sebagai individu yang berhak menentukan perawatan bagi dirinya sendiri. Saya juga akan mendengarkan kekhawatiran keluarganya dengan empati tanpa mengabaikan keinginan pasien. Peran saya adalah sebagai jembatan komunikasi yang adil dan terbuka antara Nyonya Ani dan keluarganya agar semua pihak merasa didengar dan dihargai. Oke, good. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3 ya. Jadi masing-masing sudah mengemukakan tentang pemikirannya ya terhadap kasus yang sudah saya kasih ya, seperti itu. Dan ternyata beda-beda ya. Kelompok 1 lebih menjunjung tinggi otonomi ya, kelompok 2 menjunjung tinggi beneficient ya. Dan kelompok 3 malah di tengah-tengah, in the middle nih. Kita nggak tahu nih mau kemana, mau ke otonomi atau beneficient. Kalau hemat saya bahwa yang kelompok 3 ini mau memfasilitasi dua-duanya. Seperti itu ya. Good. Saya mengacungi jempol untuk kegiatan diskusinya. Memang benar apa yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa dia menghargai Nyonya Ani karena Nyonya Ani ini yang punya andil atau punya hak terhadap tubuhnya ya. Kemudian benar juga yang dikatakan oleh yang kelompok 2 bahwa anak-anak juga mau yang terbaik untuk Nyonya Ani, seperti itu ya. Dan tidak salah ketika kita sebagai seorang perawat ya, kita mau memfasilitasi dua-duanya, seperti itu. Nah, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan menjadi seorang perawat ya kan? Pertama adalah kita menghargai apa yang kode etik yang dimiliki oleh, yang harus kita junjung terhadap Nyonya Ani. Kemudian kita juga menghargai harapan dari keluarganya Nyonya Ani ya. Nah, sehingga langkah-langkah yang perlu kita lakukan apa ya? Pertama, setelah dokter dan perawat berusaha untuk menjelaskan prosedur ya tentang hemodialisa ya kan, kita sebagai perawat bisa menjadi seseorang yang terbuka dan mampu mengedukasi kembali terkait penjelasan hemodialisa tersebut. Dengan cara apa? Kita harus memberikan apa? Lebih banyak poin positif hemodialisa kepada Nyonya Ani dan keluarga. Ya, namun kan kasus di sini posisinya Nyonya Ani yang nggak mau. Berarti Nyonya Ani sebenarnya harus kita memberikan edukasi kembali, ya, dan kita menjalankan fungsi sebagai seorang edukator. Seperti itu ya. Jadi kita menjelaskan sebenarnya lebih banyak positifnya untuk prosedur hemodialisa ya, walaupun kita penjelasannya itu bukan memaksa ya, karena kita menghargai otonomi. Begitu. Nah, kemudian setelah kita bertanya lagi ya terkait pemikiran Nyonya Ani, kalaupun Nyonya Ani tersebut tetap tidak mau, berarti tetap kita harus menjalankan otonomi. Namun ketika kita sudah memberikan penjelasan yang kedua kali ya, berarti kita menjunjung tinggi efek apa? Etika apa, maaf, beneficient ya. Nah, berarti kita sebenarnya dua-dua kita sudah junjung, otonomi dan beneficient. Jadi kita memberikan penjelasan itu adalah untuk berbuat baik, sehingga ya pada saat yang saya bilang tadi, setelah dijelaskan ternyata Nyonya Ani berubah pikiran, berarti kita sudah menyelamatkan Nyonya Ani dengan beneficient. Namun kalau sudah dijelaskan yang tadi ya bahwa Nyonya Ani tetap tidak menerima, berarti kita sudah menjunjung tinggi otonomi. Itu namanya dilema etik ya. Oke. Kemudian
Berikutnya adalah tadi justifikasi, kemudian refleksi tadi teman-teman ya yang sudah saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Terima kasih untuk partisipasinya, setiap orang terlihat aktif dalam berdiskusi. Kemudian beberapa juga anggota kelompok sudah mengemukakan pemikirannya seperti itu ya. Saya harap untuk suasana akademik seperti ini ya, keaktifan ya dalam small group discussion itu tetap terjaga ya, karena mata kuliah ini 50% ya kita menggunakan metode pembelajaran project based learning, sedangkan project based learning tersebut juga butuh diskusi kelompok ya, seperti itu ya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi setelah kita melewati proses perkuliahan, teman-teman sudah mampu mengidentifikasi ya dan memahami 4 prinsip etik dalam keperawatan, yaitu otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice ya. Masih ada 4 etik lagi, nanti kita akan diskusi di pertemuan ketiga ya. Dan sebagai informasi, keempat kode etik ini teman-teman sangat perlukan, yang menjadi modal teman-teman dalam melakukan perawatan, dan harapan saya nanti kode etik ini dibawa terus, bahkan bukan hanya pada saat tindakan ya, tapi keseluruhan kegiatan yang ada yang akan teman-teman lakukan di rumah sakit ya. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, sudah cukup ya, karena tadi kita lumayan banyak pertanyaan pada saat diskusi kelompok. Baik, saya akhiri perkuliahan pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmunya berkah untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan, jurusan keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.